Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Lubis dengan NPM 2351184. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen kelas B sore di Universitas Dharma Wangsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Umar Hamdan Nasution, SEMM. Ringkasan yang saya sampaikan kali ini berjudul Kajian Pustaka Landasan Teori dan Hipotesis Penelitian, yang merupakan materi pada bab 4. Materi ini membahas beberapa poin penting sebagai berikut. A. Makna dan arti penting kajian pustaka dan landasan teori. Penulisan kajian pustaka dan landasan teori terkadang disatukan, terkadang juga dipilah. Pemilahan terjadi jika peneliti memahami bahwa kajian pustaka adalah penelusuran hasil-hasil kajian terlebih dahulu yang relevan atau memiliki kedekatan objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara landasan teori dipahami sebagai penyusunan teori-teori yang relevan dengan penelitian melalui penelusuran sejumlah sumber kepustakaan yang berisi teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Secara umum, kajian pustaka berisi dua komponen utama, yaitu satu, penelusuran kajian-kajian terlebih dahulu, kedua, landasan teori. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk membentuk landasan pengetahuan yang sedang dilakukan sehingga dapat mencerminkan pemahaman penelitian tentang teori. Ada beberapa manfaat yang diperoleh penelitian dari kajian pustaka. Penelitian yang ada juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mempertajam arah berpikir penelitian sehingga dapat berpikir lebih kritis dan sistematis. Kajian pustaka atau ulasan kepustakaan berfungsi untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan penelitian sebelumnya. Dari sini pula penelitian dapat menilai apakah penelitiannya merupakan masalah yang up to date ataukah masalah yang sudah usang. Sebagaimana disebut di atas bahwa salah satu fungsi kajian kepustakaan adalah mengorganisasikan temuan yang telah ada. Kalau kajian pustaka dimaknai dalam arti sempit sebagai kajian atau penelusuran dan pengorganisasian terhadap hasil kajian-kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka landasan teori dalam konteks ini dipilah dan ditulis secara tersendiri atau ditulis secara khusus. Teori dapat juga dipahami sebagai berikut. 1. Tesis atau pernyataan kebenaran yang telah diteliti kebenarannya baik menggunakan pembuktian koherensi ataupun korespondensi. 2. Abstraksi dari sejumlah proporsi yang dibangun atas dasar asumsi-asumsi yang logis atau melalui pengujian hipotesis. 3. Pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor. Ada beberapa fungsi teori dalam penelitian di antara berikut. 1. Teori menuntut ilmu. 2. Teori membantu penelitian dalam menafsir data. 3. Itu ada teori menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Lanjut, B. Sumber-sumber penyusunan kajian pustaka dan landasan teori. Menurut Ibnu Hazar, ada 3 sumber yang dapat digunakan untuk menulis ulasan kepustakaan, yaitu 1. Sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli penelitian atau teoritis yang orisinal. Kedua, ada sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemuan teori. Ketiga, sumber preliminar, berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksud untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan sekunder. Dari ketiga jenis sumber ini, sumber primer merupakan sumber yang paling ditekankan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun kajian pustaka. 1. Sumber primer, yaitu sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli penelitian atau teoritis yang orisinal. Kedua, ada sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemuan teori. Ketiga, sumber preliminar, berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksud untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan sekunder. Dari ketiga jenis sumber ini, sumber primer merupakan sumber yang paling ditekankan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun kajian pustaka.
Jika tidak ditemukan penelitian dapat menggunakan sumber sekunder untuk menyusun kajian pustaka. Muhammad Nazir mengemukakan beberapa sumber perpustakaan yang dapat dikajikan sumber dalam menyusun kajian atau studi pustaka, yaitu 1. Buku referensi seperti kampus, buku statistik, dan indeks dan abstrak. Kedua, buku teks, yaitu buku ilmiah yang diterbitkan berkenaan dengan bidang ilmu tertentu. 3. Jurnal, yaitu majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan ilmiah tertentu. Keempat, periodikal, yaitu majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga pemerintah atau swasta yang berisi hasil penelitian yang telah dikerjakan. Yearbook, yaitu buku yang berisi fakta-fakta dan statistik dalam setahun yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diterbitkan setiap tahun. Keenam, bulletin, yaitu tulisan ilmiah pendek, yaitu terbit secara berkala yang berisi catatan-catatan ilmiah atau petunjuk-petunjuk ilmiah tentang suatu kegiatan operasional. Ketujuh, kurikuler, yaitu tulisan ilmiah pendek dan praktis yang biasa dikeluarkan oleh lembaga negara atau swasta seperti universitas, lembaga penelitian, dinas-dinas. Ke-8, leaflet, yaitu tulisan yang berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis. Ke-9, annual review, berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama masa setahun atau beberapa tahun yang lampau. Lanjut C. Teknik menyusun kajian pustaka dan landasan teori. Ibnu Hazar mengemukakan langkah-langkah menyusun kajian pustaka dari MC Milan dan Schumacher sebagai berikut. 1. Analisis pernyataan masalah. 2. Mencari dan membaca sumber sekunder. 3. Memilih sumber preliminar yang sesuai. 4. Membaca sumber primer yang terkait. 5. Mengorganisasikan catatan. 6. Menulis ulasan atau terdiri dari pendahuluan, ulasan kritis, dan kesimpulan. Lanjut D. Landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Landasan teori pada penelitian kuantitatif. Landasan teori merupakan fondasi dalam sebuah penelitian. Dengan adanya landasan teori maka sebuah penelitian bisa dikatakan relevan. Landasan teori pun digunakan sebagai jawaban sementara penelitian yang dituangkan dalam hipotesis penelitian. Teori yang digunakan tidak boleh sembarangan tetapi sudah teruji secara benar. Adapun kegunaan teori dalam penelitian yaitu 1. Kegunaan teori adalah sebagai pengelompokan variabel yang sedang diteliti. 2. Teori yang juga bisa memprediksi kebenaran dengan merumuskan hipotesis penelitian. 3. Teori juga sebagai kontrol dalam penelitian dalam pemecahan masalah penelitian. Kedua ada landasan teori pada penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian kualitatif merupakan teori perspektif yang berguna untuk membuat bermacam-macam pertanyaan. Dalam riset penelitian kualitatif, teori berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam bertanya, mengumpulkan data, informasi, dan analisis informasi tersebut. Selain 2 jenis hipotesis di atas, adapun pembagian jenis hipotesis sebagai berikut. A. Hipotesis deskriptif. Hipotesis yaitu merupakan yang menggambarkan karakter sebuah kelompok atau variabel tanpa menghubungkannya dengan variabel yang lainnya. Contoh, 70% penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. B. Hipotesis asosiatif. Hipotesis yaitu jenis hipotesis yang menjelaskan hubungan antara variabel minimal 2 variabel. C. Hipotesis komparatif. Hipotesis ini yang merupakan hipotesis yang menyatakan perbandingan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ketiga, syarat atau kriteria hipotesis. Hipotesis yang baik harus dibuat berdasarkan beberapa syarat berikut. Yaitu A. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan antara perbedaan antara 2 variabel atau lebih. B. Hipotesis harus dapat diuji. C. Hipotesis harus menawarkan penjelasan sementara berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. D. Hipotesis harus singkat dan jelas. 4. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian sejarah, grounded research, penelitian kualitatif dan eksploratif tidak memerlukan pengajuan hipotesis. Terdapat perbedaan momen perumusan hipotesis antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lanjut E. Hipotesis penelitian. 1. Definisi hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Jadi secara etimologis hipotesis merupakan sesuatu yang kurang hypo dari sebuah pendapat tentang kebenaran. Selain 2 jenis hipotesis inilah yang harus diuji kebenaran melalui pengumpulan bukti empirik atau data. Adapun sifat-sifat penting hipotesis yaitu ada 1. Setiap hipotesis merupakan kemungkinan jawaban terhadap permasalahan yang tengah diteliti. B.
hipotesis harus muncul dan ada hubungan dengan teori dan masalah yang akan diteliti. C. Hipotesis haruslah dapat diuji tersendiri untuk dapat menetapkan hipotesis yang paling besar kemungkinan untuk didukung data empiris yang dikumpulkan menurut prosedur tertentu. Jenis hipotesis yaitu ada 1. Hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang ingin menguji tidak adanya hubungan antara variabel, yaitu antara variabel independen X dan variabel dependen Y. B. Hipotesis kerja atau H1. Hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel dependen atau Y, variabel independen X dengan variabel dependen Y, karena itu jenis hipotesis ingin menguji kebenaran adanya hubungan antara variabel. Demikian ringkasan yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam menyusun dan melakukan penelitian ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.